Selamat malam, kembali lagi bersama saya Ahmad Mutakin dari website investory.id. Setelah kemarin membahas cara screening saham menggunakan website iPod Go, kali ini saya akan memberikan panduan cara menggunakan aplikasi RTI untuk menemukan Wonderful Company. Wonderful Company ini adalah perusahaan yang benar-benar istimewa. Umumnya memang jarang yang harganya murah, tapi lebih baik membeli Wonderful Company di dalam harga yang fair price dibanding menemukan saham yang fair price tapi kinerjanya tidak wonderful. Nah, aplikasi RTI ini sebenarnya sangat banyak digunakan oleh para pemula. Namun kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakannya yang relatif lebih tepat. Karena apa? Karena di aplikasi RTI bisnis ini banyak sekali menu-menunya. Apakah semua harus dilihat atau tidak? Nah, mari saya tunjukkan cara menggunakannya. Yang pertama tentu saja teman-teman harus mendownload aplikasi RTI bisnis. RTI ini sebenarnya ada dua kalau nggak salah, RTI Analytics sama RTI bisnis. Kalau yang RTI Analytics itu lebih ke arah ke ringkasan laporan keuangannya. Kalau yang RTI bisnis ini lebih ke arah ke rasio-rasio. Sebelum kita masuk, sudah di-download, kemudian langsung saja ketika kita sudah mendownloadnya langsung membuka bagian case statistik dengan cara misalnya mengetik sahamnya. Nah, kali ini saya mencontohkannya menggunakan saham IGAR. Apa saja yang diperhatikan dalam case statistik ini? Yang pertama adalah EPS atau earning per share. Earning per share di sini sebaiknya meningkat atau paling tidak stabil. Kita perhatikan untuk IGAR ini tahun 2018 35, 2019 45, 2020 45, 2021 sampai kuartal 2 anualisnya sudah 67. Nah, sebenarnya ini terlihat kalau di tahun 2019 dan 2020 sama nilainya. Padahal sebenarnya itu meningkat. Kenapa? Karena di tahun 2020 kita ada pandemi. Tapi IGAR tetap bisa menghasilkan IPS sebesar 45. Yang kedua adalah DPS atau dividen per share. Ini juga harus naik. Sebaiknya naik, ya minimalnya stabil. DPS untuk IGAR ini cuma Rp5 dan Rp5. Semoga di tahun 2020 atau yang keluar di tahun 2021 bisa jauh lebih banyak. Berikutnya adalah di bagian fundamental, perhatikan bagian sales. Sales adalah penjualan atau revenue dari sebuah emiten. Nah, sebaiknya revenue-nya adalah lebih besar daripada market cap. Artinya apa? Artinya kita membeli sahamnya total itu cuma di harga kalau di IGAR ini 418 miliar, tetapi ternyata dari IGAR bisa menghasilkan penjualan sebesar 419 miliar. Bayangkan jika teman-teman membeli barang yang harganya segitu tapi ternyata bisa mencari uang sendiri sebesar itu. Berikutnya adalah aset itu harus lebih besar dari liability atau hutang. Di sini asetnya ada 752 miliar, sedangkan hutangnya hanya 113 miliar. Yang terakhir di bagian fundamental adalah aset sebaiknya lebih besar daripada market cap. Asetnya 752, sedangkan market capnya hanya 418. Artinya apa? Artinya ketika kita membeli saham IGAR seluruhnya hanya mengeluarkan uang 418, kita mendapatkan sebuah perusahaan yang mempunyai aset total sebesar 752. Bagian berikutnya atau di bawah masih di dalam menu case statistik adalah perhatikan bagian earning, yaitu revenue per share lebih dari price. Artinya apa? Artinya adalah pendapatan dibagi lembar saham lebih besar daripada harganya. Nah, di sini revenue per share-nya atau RPS sebesar 864 dibanding dengan harganya yang masih 430. Sebaiknya teman-teman nyari perusahaan yang seperti itu. Berikutnya adalah book value per share, BVPS. Harus lebih besar dibanding price. Contohnya di sini adalah
book value-nya IGAR sebesar 471 dan harganya masih 430. Lanjut di bagian valuation atau valuasi. Yang pertama adalah dividend yield. Nah, sebaiknya teman-teman untuk memilih saham yang dividend yield-nya di atas 4 atau 5%. Namun sayangnya memang kali ini IGAR itu dividennya relatif kecil, hanya 1,1%, atau tadi kita lihat bersama sekitar Rp5. Tapi tidak apa-apa jika kita memang mengincar capital gain dengan dividen per share segitu, nggak apa-apa, atau dividen yield segitu tidak apa-apa. Lanjutnya adalah PER atau price earnings ratio, sebaiknya kurang dari 15. Kenapa 15? Nanti akan saya jelaskan. Untuk PBV juga sebaiknya kurang dari 1,5. Nah, di sini IGAR untuk PER-nya masih 6,44, sedangkan PBV-nya atau price book value ratio-nya 0,91. Kenapa PER-nya kurang dari 15 dan PBV-nya kurang dari 1,5? Ini nantinya berhubungan dengan cara menghitung harga wajar saham menggunakan Graham number. Yang lanjutan adalah di bagian profitability. Yang pertama dilihat adalah GPM atau gross profit margin. Keterangan di sini adalah makin besar makin bagus. Di perusahaan IGAR GPM-nya 18%. Itu sebenarnya tidak buruk juga, tapi tidak terlalu istimewa. Jadi GPM ini adalah menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan bisa menjual produknya dengan harga yang mahal. Seperti misalnya contohnya Sido itu mempunyai GPM di atas 50%. Makin besar GPM-nya makin bagus. Sedangkan net profit margin-nya sebaiknya di atas 5%. Kenapa? Net profit margin ini adalah uang yang nantinya akan digunakan untuk hal-hal seperti membayar dividen dan lain-lain, tapi tidak untuk operasional, karena operasional itu sudah dari GPM, hitung-hitungannya seperti itu. Nah, di sini juga sebaiknya di atas 5%. Tapi juga teman-teman harus memperhatikan bahwa kita lihat perusahaannya atau sektornya. Kadang ada memang perusahaan yang di sektornya itu GPM-nya kecil-kecil seperti retail kayak Era kalau nggak salah. Itu nanti net profitnya memang sangat tipis. Tapi tidak apa-apa karena memang bisnisnya seperti itu. Nah, kita di sini karena mencari wonderful company, sebaiknya di atas itu. Makin tinggi makin baik. IGAR di sini NPM-nya 7,73%. Berikutnya adalah ROE. ROE juga sebaiknya semakin tinggi semakin bagus, dan di sini IGAR juga mempunyai ROE sekitar 14%. Sudah memenuhi syarat semua kecuali yang dividen yield-nya tadi kurang dari 4%. Di sini cuma satu, harusnya adalah di atas 4%. Berikutnya adalah di bagian case statistik, tapi yang di bagian bawah adalah bagian liquidity. Artinya apa? Artinya adalah terkait dengan hutang-hutangnya. Debt equity rasionya 24,72. Nah, syaratnya adalah DER sebaiknya kurang dari 100%. Nanti mungkin ada ilmu-ilmu tertentu ya, kenapa tidak semua DER yang kecil itu baik atau tidak semua DER yang besar itu buruk. Tapi kali ini karena untuk kita semua, untuk pemula, maka sebaiknya carilah perusahaan yang DER-nya itu di bawah 100%. Makin kecil makin bagus. Berikutnya adalah cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Semakin besar semakin bagus. Artinya apa? Teman-teman bisa membacanya di artikel yang saya sertakan di link deskripsi terkait dengan liquidity ini. Untuk selanjutnya yaitu di bagian corp action. Di sini sebenarnya ada beberapa hal, yaitu ada RUPS, ada RUPSLB, dan lain-lain. Tapi kita hanya membutuhkan bagian dividen saja. Kenapa? Karena jelas dividen itu adalah bukti nyata perusahaan yang untung, dan untungnya dibagikan kepada para investor minoritas. Nah, teman-teman bisa mencari saham perusahaan yang membagikan dividen 1 tahun paling tidak 2 kali. Kalau 1 kali jelas, paling tidak 2 kali per tahun. Jadi ada dividen interim dan dividen final.
Nah, tadi sudah saya singgung bahwa IGAR memang ada kelemahan di bagian dividen ini. Kenapa? Karena 1 tahun sejak 2016 seperti kita lihat bersama, dividennya cuma sekali-sekali. Selanjutnya adalah yang perlu kita lihat adalah bagian profiles. Nah, apa yang kita lihat? Yang pertama adalah name of shareholder. Di sini di emiten IGAR kita bisa lihat bahwa yang memiliki paling banyak itu PT Kingsford Holdings dengan 79%. Kemudian PT Kalbe Pharma 5%, baru kemudian masyarakat. Ada 2 hal yang perlu kita ketahui di sini, yaitu yang pertama adalah saham IGAR ternyata dimiliki oleh Kalbe Pharma alias menjadi anak usaha. Ini juga bisa menjadi sentimen bagus. Kenapa? Karena kalau kita tahu bisnis IGAR sendiri adalah bisnis pembuatan kemasan untuk farmasi. Nah, otomatis ketika IGAR ini pastinya dapat proyek dari Kalbe Pharma. 90% bisnisnya dari kemasan farmasi. Nah, terkait dengan masyarakat, sebaiknya adalah di bawah 50%. Karena logikanya begini, kalau sebuah perusahaan yang bagus tapi kok kepemilikan masyarakat lebih banyak, itu tidak make sense ya. Bagaimana kita bisa istilahnya gimana ya, kalau ada perusahaan bagus kok pemiliknya itu kebanyakan orang luar, itu kan aneh. Rata-rata adalah logikanya adalah ketika ada perusahaan bagus milik kita kan tidak mau untuk berbagi share ke orang lain, begitu. Namun ada catatan tersendiri menurut saya bahwa masyarakat itu sebaiknya di bawah 50%, tapi tetap deket-deket dengan 50%, misalnya 49 atau 40 atau 35. Kenapa? Karena semakin banyak itu nanti urusannya dengan likuiditas dari sahamnya. Semakin sedikit saham yang diperjualbelikan itu biasanya jadi tidak liquid, kecuali memang jumlah lembar sahamnya yang sudah banyak. Kalau IGAR sendiri sepertinya melihat di sini kurang dari 1 miliar lembar saham. Sebenarnya tidak terlalu liquid. Bagi teman-teman yang mempunyai modal sudah di atas 100 juta mungkin agak kesulitan untuk mengumpulkan sekian lot. Nah, kemudian yang perlu dilihat lagi adalah jumlah pemegang saham. Perhatikan di bulan Juni 2021 IGAR itu ada 171.732 investor. Nah, di bulan Juli ternyata ada penambahan 10 menjadi 1742. Tetapi di bulan Agustus, September, Oktober terus menurun sebanyak 14 orang. Nah, sebenarnya semakin banyak merahnya itu semakin bagus. Artinya apa? Artinya banyak investor yang sedang membuang saham emiten tersebut. Namun pastikan mereka membuang itu karena memang cuma ketakutan saja, bukan karena fundamental perusahaan yang memburuk. Kalau perusahaan memburuk atau kinerjanya memburuk, pastinya kita juga harus segera menjual. Nah, terus yang terakhir adalah di bagian Board of Commissioners. Teman-teman bisa ngecek nama-nama ini, ada minimal ya komisaris utama dan direktur utamanya di Google. Apakah ada kasus atau tidak? Jangan-jangan nama tertentu misalnya punya kasus tentang penggelapan pajak atau selingkuh atau seperti apa. Seperti kita tahu bahwa ada salah satu direktur utama BUMN yang kemarin bermain-main dengan sepeda. Teman-teman pasti paham ya, punya ya, seperti itulah. Itu contoh GCG yang tidak baik. Selanjutnya adalah di bagian finansial, terus di submenu profitability. Dari sini apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah GPM dan NPM. Sebaiknya meningkat atau paling tidak stabil. Di IGAR ini terlihat bahwa GPM-nya terus meningkat secara lebih signifikan dibanding dengan OPM dan NPM. Tapi ini tetap jauh lebih baik. Bahkan sampai Juni 2021 sudah lebih tinggi daripada 2017. Nah, itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah ROE meningkat atau paling enggak stabil. Kita tahu tadi bahwa ROE untuk IGAR di 2021 sebesar 14%.
itu meningkat dari 2020 yang di kisaran 10%. Nah, yang berikutnya adalah DER atau Debt to Equity Ratio. Sebaiknya juga stabil atau kalau bisa menurun. Di sini memang IGAR mengalami peningkatan sedikit, tapi masih sangat aman. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa asalkan masih di bawah 100% itu relatif aman. Selanjutnya adalah di bagian finansial submenu annual atau tahunan. Yang perlu diperhatikan adalah revenue dan NPM meningkat atau paling tidak stabil. Perhatikan milik IGAR, revenue-nya untuk tahun 2020 dibanding 2019 menurun. Terlihat menurun, tetapi karena NPM-nya justru meningkat. Ini biasanya terjadi karena efisiensi dari perusahaan. Jadi revenue sebaiknya meningkat, tapi kalaupun tidak meningkat, NPM-nya yang wajib meningkat, seperti IGAR ini. Terus kemudian di bagian balance sheet, equity dan aset sebaiknya meningkat atau paling tidak stabil. Kita perhatikan warna biru bagian aset dari 2016 terus mengalami peningkatan, pelan-pelan tapi pasti. Nah, untuk liabilitasnya atau yang biru muda sebaiknya memang stabil atau paling enggak menurun. Namun di sini memang IGAR sedikit meningkat, tapi masih dalam batas aman. Nah, itu terakhir ya, bisa disimpulkan bahwa IGAR termasuk perusahaan yang fundamentalnya baik. Untuk wonderful company sih sebenarnya belum, karena masih banyak yang lebih powerful, lebih wonderful. Cuma memang IGAR ini kelemahannya itu hanya dua ya, kalau tadi kita lihat bersama, yaitu di bagian dividen dan di bagian hutangnya yang meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing terkait dengan cara menggunakan aplikasi RTI Business untuk mencari saham wonderful company. Silakan teman-teman bisa meninggalkan di kolom komentar dan kolom chat jika ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih.